Bincang bareng EMCL kembali hadir di segmen kita kali ini. Masih akan banyak sekali membahas mengenai apa keuntungan dari mengikuti program dari Sekolah Lapangan Pertanian. Kalau kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Lasmidi, seperti apa perjalanan beliau dari tahun 2020 mengikuti Sekolah Lapangan Pertanian, dan juga sudah menceritakan nih beberapa hasil dari Sekolah Lapangan Pertanian sampai dengan komposisinya lengkap ya. Dan pasti semoga itu juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman atau pemirsa yang ada di tempat masing-masing. Nah, kita juga bersama dengan Pak Rofi'i. Kali ini saya akan langsung bertanya juga kepada Pak Rofi'i terkait dengan Pak Rofi'i ini selaku pemandu sekolah lapangan. Nah, Pak, sebenarnya kalau di sekolah lapangan itu Bapak selaku pemandu ini seperti tadi dijelaskan sama Mbak Devi kan tidak ada guru, tidak ada murid. Nah, kira-kira dari Pak Rofi'i sendiri selaku pemandu selama ini ketika menjalankan atau memandu di sekolah lapangan pertanian, dari pengamatan Bapak, pelaksanaan program-program sendiri sudah berlangsung dan juga berjalan dengan baik. Pemanfaatan pupuk sendiri yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Lasmidi, yaitu pembuatan kompos ya, hayati. Tadi seperti apa nih Pak yang dihadapi di lapangan? Ini dari pemandu untuk melaksanakan kurikulum yang diberikan Lufil ya, kita istilahnya kita mengambil permasalahan yang ada di petani. Karena petani itu pelaku yang sejak lama sudah menggeluti di pertanian. Dari situlah kami berjalan, dari situ berjalan. Kemudian pas di waktu itu banyak juga permasalahan termasuk subsidi dikurangi itu, pupuk, berarti pupuk. Kemudian pestisida harganya tinggi, mahal. Nah, itu. Nah, ini sebagai pemandu kita bagaimana kita coba dengan teknologi yang kita lebih murah, lebih mudah, dan mungkin di sekitar kita banyak bahan-bahan yang kita manfaatkan. Ya, itu kita di samping ada pembuktian di lapangan, kita ada topik khusus. Nah, topik khusus ini kita isi dengan cara pembuatan dekomposer, pupuk organik, lekani, dan semua yang menunjang untuk pertanian ramah lingkungan. Dan intinya dari pertanian ramah lingkungan itu ekologi itu memanfaatkan keragaman hayati yang ada di lahan pertanian. Ini intinya itu. Jadi kita bagaimana keragaman hayati di lahan pertanian itu bisa berjalan hidup. Nah, maka dalam pengendalian kita tidak menggunakan pestisida kimia karena ini akan mengganggu ekologi di sawah pertanian. Ini yang kita masukkan, kemudian kita coba seperti tadi ada lahan kontrol, ada lahan studi. Ya, ini yang permasalahan yang kita angkat dari petani, kita ujikan, kita studikan supaya bukti nyata. Kita turun sama, tidak ada pemandu, tidak ada guru, tidak ada murid. Jadi sama-sama kita jalan. Tandur ya tandur bareng. Itu Pak untuk sementara itu yang. Oke, gitu ya Pak Rofi'i ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Rofi'i ini, balik lagi ke Pak Lasmidi. Kira-kira awal perjalanan Pak Lasmidi mengikuti SLP ini pasti merasakan perbedaan sebelum mengikuti dengan setelah mengikuti. Apa nih Pak yang dirasakan? Ya, terima kasih Pak. Sebelum saya mengikuti sekolah lapangan ini, ya seperti kebiasaan pertanian zaman dulu kan, pupuk itu semakin menggunakan pupuk kimia itu semakin banyak. Dan semakin banyak menggunakan pestisida kimia. Itu pupuk itu bukan apa itu namanya, semakin untuk turun harganya dan pemakaiannya, penggunaannya. Semakin lama semakin naik penggunaan pupuknya itu. Karena tanahnya itu tadi bahan organiknya itu sudah banyak berkurang. Dikasih pupuk kimia terus akhirnya tanah itu menjadi keras, dan akhirnya tanamannya pun tidak bisa subur. Nah, sekarang setelah ada sekolah lapangan ini, alhamdulillah itu banyak perubahan di sekitar wilayah P1 sana kan, apa itu ada 6 desa itu ya. Alhamdulillah belajar sekolah lapangan ini. Oke, bisa dijelaskan nggak Pak, apa saja keuntungan setelah mengikuti SLP? Keuntungannya itu banyak sekali. Satu bisa membuat pupuk itu tadi,
Dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar. Oke, terus Dan bisa mengembangkan, bukan membuat agen hayati untuk bahan pengendali itu tadi. Itu salah satunya adanya sekolah lapangan di Desa Ambirabuan dan sekitarnya. dengan cara-cara yang dilakukan seperti itu terkait dengan pendapatan berpengaruh nggak sih Pak? Pengaruh sekali. Lebih tinggi atau lebih bagaimana nih setelah menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar? Pengaruhnya itu di biaya produksi. Oke. Kalau walaupun hasilnya itu sama, kita kan bisa menekan biaya produksi mulai dari awal itu tadi. Mulai dari awal pengelolaan lahan itu tadi yang bisa kita aplikasikan seperti dekomposer, PGPR itu tadi kan sudah bisa mengurangi pupuk itu kan tadi sudah bisa mengurangi biaya produksi. Berarti cara tersebut cukup praktis ya Pak ya? Praktis, soalnya sekali. kita bisa dapat di sekitar lingkungan kita yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan petani sekitar itu. Oke, nah balik lagi ke Pak Rofi ini kali ini Pak, terkait dengan yang sudah berjalan di sekolah lapangan, pasti ada beberapa yang diusulkan oleh para petani terkait dengan kondisi yang ada di lapangan, termasuk dengan cara mengatasi hama. Kira-kira kalau menurut Bapak selama ini cara mengatasi hama atau dengan agen hayati atau predator alam ini seperti apa nih Pak? Ya, ini kita awali dari awal, dari asal mulanya pengendalian hama terpadu. Ya. Nah, ini terwujudlah sekolah SLBHT. Dan sini melakukan dengan 4 prinsip. Pertama yaitu budidaya tanaman sehat. Nah, di sini banyak yang harus disehatkan, ini banyak. Kemudian pengamatan mingguan untuk sebagai dasar kita untuk tindak lanjut untuk budidaya itu. Kemudian melestarikan musuh alami, dengan arti ini kita harus menjauhkan penggunaan pestisida. Karena kita menggunakan alam sebagai teman kita, sebagai bahan pengendali juga. Kemudian intinya menjadi petani PHT, petani yang mandiri. Karena apa? Kalau dia sudah paham dengan pertaniannya, dia bisa mengevaluasi, menganalisis. Ini saya tindakan ini beruntung atau tidak? Ada kenaikan atau tidak? Dia sudah menentukan. Jadi kalau petani sekarang di sana nyemprot, ikut nyemprot. Di sana ada apanya yang disemprot? Tidak tahu dia. Nah, ini yang meminimkan untuk budidaya. Kemudian tadi disebutkan bahwa di samping mengetahui cara pembuatan penggunaan, ada cara budidayanya. Dari awal, proses awal tanah itu dengan produk yang dibuatnya, dekomposer, itu bisa mengurai bahan-bahan organik yang ada di tanah dan di lahan sawah itu. Nah, di lahan sawah itu banyak jerami, banyak suketnya. Nah, itu dengan dekomposer itu terurai. Jadi bahan-bahan yang terkandung di dalam jerami, yang konon jerami itu kaliumnya tinggi. Kalau 1 hektar itu 12 ton, nah, damen itu kira-kira kaliumnya itu sampai 4 kintal sebandingnya itu. Nah, ini kalau kita obong merugi kita. Nah, ini kita manfaat. Kenapa sampai bisa mengurangi 50%? Dari mana gajulnya itu gantinya? Nah, dari situ cara pengolahan gitu. Jadi kemudian rumput itu hijau. Hijau itu ternyata kandungan N-nya tinggi juga, hijau N-nya. Itu kita gempur dengan dekomposer, masuk dalam tanah. Jadi nanti menjadi makanan yang siap dimakan tanaman. Itulah sebagai pengganti pupuk yang berani sampai 50%. Bisa-bisa nanti organik bisa nanti. Mungkin itu untuk sementara. Oke, tadi juga Pak Lasmidi sempat mengambil salah satu contoh hasil dari sekolah lapangan pertanian, yaitu dekomposer. Nah, yang lain ini apa nih Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak Rofi? Mungkin bisa. Ya, ini untuk hasilnya Bapak ya? Ya, hasil dari budidaya tanaman sehat. Jadi untuk petani ini kita anjurkan untuk pembuatan agen hayati. Jadi kita tidak menjual kepada petani agen hayati, tapi bagaimana petani itu bisa mengembangkan, bisa membuat. Yang kita jual hasil produksi dari budidaya tanaman sehat tadi. Jadi situ akan menjamin istilahnya dari petaninya juga akan tidak terkontaminasi dengan kimia, dari hasilnya juga minim kimia atau residu kimia. Jadi itu. Kemudian di sini ada lekani, ada
dekomposa atau POC. Ini bahan-bahan sebagai pengganti bahan kimia yang kita buang, kita kurangi tadi. Jadi termasuk pestisida juga, lekani itu juga pengganti pestisida. Kenapa kita tidak menggunakan pestisida? Karena ada pengganti yang alami, itu yang kita gunakan. Kemudian dari pupuknya, kenapa kita tidak pupuk semakin banyak, semakin sulit? Kita buat saja sendiri POC, yang ini bahan-bahannya di sekitar juga. Iya. Ini yang perlu kita jelaskan di petani. Cuma kalau kita menggunakan bahan-bahan dari alami, kita tahu bahwa alami ini barang hidup, organisme hidup. Jadi tidak langsung dia membunuh, tidak langsung, ada proses. Nah ini yang mungkin petani ini kurang manjur, katanya kurang manjur, kurang teksek. Nah ini yang dilihat teksek. Nah ini perlu ada prosesnya, mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rafi'i. Dan pemirsa, masih dibincang bareng EMCL seperti yang tadi kita sudah simak bersama ya, dan sudah kita ketahui banyak sekali obrolan kita hari ini, yaitu SPL ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat dari EMCL. Nah, seperti apa nanti dari Mas Beva akan menyampaikan kira-kira tadi yang sudah dilakukan oleh EMCL dalam program ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.